Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, kita bisa berjumpa kembali pada kajian kita sore hari ini, dan semoga dengan apa yang Allah anugerahkan pada kita semuanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang, kita bisa terus bertakwa kepadanya dengan membawa banyak amal kebaikan tatkala di yaumul mizan dan yaumul hisab nanti. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan saja pembahasan kita masih dalam mengenal salat sunnah rawatib. Kita sudah masuk dalam pembahasan salat sunnah rawatib pada hari Jumat. Terserah ini dimaknai salat Jumat itu ada sunnah rawatibnya atau tidak, atau sholat Jumat itu ada sholat qobliyah dan ba'diyahnya, monggo saja. Jadi nomenklatur yang saya tampilkan ini bukan sesuatu yang mengikat, tapi untuk supaya mudah dipahami dalam konteks pembahasan kita yang masih dalam pembahasan mengenal sholat sunnah rawatib. Karena rawatib itu mengikat kepada sholat fardu, ya. Jadi dia itu muqayyad, mengikat karena apa? Sholat fardu. Kalau tidak karena sholat fardunya, dia tidak perlu dikerjakan karena bukan pada waktunya. Baik, dalam pembahasan ini kita akan membahas mengenai sholat sunnah rawatib pada hari Jumat. Barangkali panjenengan bapak-bapak terutama ya, apalagi sebagian ibu-ibu yang sering menghadiri sholat Jumat di masjid. Sholat Jumat itu di masjid ya. Nah, ya, kalau tidak di masjid itu tidak dinamai sholat Jumat, walaupun sholatnya di hari Jumat. Itu ada nama qobliyah Jumat, dikenal. Ini dikenal dulu nggih, jangan ditelan mentah-mentah dulu. Jadi ada ya istilah sholat sunnah qobliyah Jumat. Ada dikenal istilah sholat sunnah ba'diyah Jumat. Silahkan mau dinamakan rawatib atau tidak, yang jelas ini adalah konteks bahasan kita mengenai sholat sunnah rawatib yang mengikat. Nah, sebelum kita masuk dalam dua pembahasan qobliyah Jumat atau ba'diyah Jumat, kita masuk dalam penjelasan pertama dahulu, bahwasanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tepatnya di surat Al-Jum'ah surat ke-62 ayat yang ke-9, mengenai perintah untuk mengerjakan sholat fardu yang itu pada hari Jumat, dan itu siang hari, dan harus dikerjakan di masjid, dan harus berjamaah dengan tata cara yang sudah ditentukan, dan rokaatnya pun juga tidak 4 rokaat tapi 2 rokaat, dan dia itu juga dijaharkan, tidak disirkan, jadi harus dikeraskan dan harus dibunyikan amin bagi makmum yang mendengar imam mengucapkan ghairil maghdubi waladhdallin, dan seperti itu. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Hei orang-orang yang sudah Islam dan mengaku beriman, ini Allah panggil. Jadi sekali lagi mengingat tentang pokok bahasan kita yang dulu, apabila di dalam Al-Quran ada ayat yang awalnya disebutkan dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ini kalau sudah tersebut kalimat awal dalam ayat seperti ini, berarti setelahnya ini ada apa? Ada perintah. Ada perintah yang harus dikerjakan kalau ngaku beriman. Kalau tidak beriman ya silakan, terserah. Tapi kalau ngaku beriman, mau jadi orang yang beriman, diakui beriman, ini loh. Istilahnya, ya persiapkan mata, telinga, dan perhatiannya, aku mau bicara. Allah mengatakan seperti itu. Ini perintah. Apa? Idza nudiya. Idza apabila pada waktu di hari itu nudia, ada adzan, jadi ada seruan, ada nida, ada seruan, panggilan. Orang beriman, nanti kalau ada panggilan, jadi ini suara dari mulut yang dikeraskan sehingga didengarkan oleh banyak orang. Kalau didengarkan oleh sedikit orang namanya bisik-bisik, seperti itu, atau kasak kusuk. Nah ini dikeraskan nih supaya kalian dengar. Panggilan itu terjadi ada tujuannya, yaitu lis sholat, untuk mengerjakan atau menegakkan sholat. Ini panggilan khas untuk memanggil sholat, itu berarti panggilan apa nih? Adzan.
Jadi lafadznya sudah jelas. Lafadznya seperti itu. Kalau ada panggilan keras bunyinya seperti itu, lafadznya seperti itu tanda untuk mengerjakan sholat. Itu kalau terjadi miyaumil jum'ati, min pada atau dari yaum hari al-jum'ah, yaitu di hari Jumat. Hari Jumat kalau ada panggilan, artinya untuk sholat siang zuhur itu perintah Allah, perintahnya fas'au, maka bersegeralah. Fa itu maka berarti otomatis, maka itu otomatis. Kalau kedengar udah segera kamu ngapain? Ila zikrillah, kepada atau menuju zikrillah, itu mengingat Allah. Apa yang dimaksud mengingat Allah ini? Ya inilah li sholat niki, mengerjakan sholat. Nabi Musa dipanggil oleh Allah di surat Toha, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Hei Musa, dengar ya, aku sudah milih kamu, artinya sebagai Rasul. Fastami', maka dengarkan lima yuha, terhadap apa yang aku wahyukan kepadamu. Aku mau mengeluarkan wahyu ini, Musa dengarkan dulu ya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah, aku punya nama Allah. La ilaha illa ana, tidak ada sesembahan selain aku. Nah, maka dikatakan Allah, wa aqimis sholata li dzikri. Jadi, dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Wa aqimis sholat, dan tegakkan sholat li untuk zikri, mengingatku. Jadi sholat itu untuk mengingat Allah. Jadi zikir tertinggi dalam rangka mengingat Allah itu bukan kalimat thayyibah, tapi apa? Sholat. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli atau perdagangan. Perintahnya dua, tiga. Yang pertama, kalau kalian mendengar, kecuali tidak dengar, kemudian bersegeralah, segera berangkat untuk apa? Mengerjakan sholat Jumat. Ini perintah yang pertama. Perintah yang kedua, bergerak, ayo segera. Yang ketiga apa? Tinggalkan jual beli. Jadi kalau orang dagang di hari Jumat, terus sekitaran jam saat zuhur itu ada panggilan adzan, tokonya masih buka, itu bukan orang yang beriman. Allah mengatakan wadzarul bai', tinggalkan jual beli, tutup tokonya. Bukan kayak digajuli sing wedok ndak, tutup, pokoknya tutup. Gajuli napa? Karyawan ndak, harus tutup. Kata Allah tutup tokonya. Berapa lama sih? Paling ya berapa? 45 menit paling lama segitu saja lah, pokoknya tutup. Ini perintah Allah loh. Lek ndak mau ngikuti, ya dia bukan bagian orang yang dipanggil, bukan orang yang beriman. Yang ngakunya Islam, EKTP-nya Islam. Dan tinggalkan berdagangan, tutup, pokoknya tutup. Makanya banyak orang-orang yang Muslim yang taat niku kalau Jumat niku jadikan hari libur, supaya Jumatnya ndak rusak, hari Ahad masuk, lain kalau yang tanggalan nasional kan tuh tanggalannya orang penanggalannya orang Nasrani itu Santo Domingo, minggu libur. Ya silakan kalau mau libur, nah seperti itu. Zalikum, yang demikian itu khairun lakum, yaitu khairun, lebih baik bagi kalian. Kalian ini siapa yang dimaksud kalian ini? Siapa? Ini panggilan orang tadi, orang yang beriman. Orang yang beriman tuh lebih baik, kata Allah, tutup tokonya, bersegera datang ke sholat Jumat, dan apa? Kalau kalian mendengar panggilannya itu, yang kamu lakukan perbuatan itu lebih baik bagi kalian. Tapi kata Allah, in kuntum, jika kalian adalah ta'lamun, orang yang ngerti. Jadi kalau ada yang masih jual, berarti dia orang ndak ngerti. La ta'lamun, ndak ngerti dia. Ndak ngerti apa? Kebaikan yang akan Allah beri. Di ayat yang ke-10 kan, wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsira. Setelah selesai sholat Jumat, sudah bertebarlah kamu di muka bumi, cari rizki. Jadi kapan mulai jualan? Setelah Jumatan. Pokoknya los, buka tokonya. Itu nanti rezekinya digeser ke situ,
Jadi bukannya terus nanti ditutup tidak dapat omset, ya omsetnya nanti diganti oleh Allah. Jadi ini Allah yang manggil. Wallahu khairur razikin di akhir surat Al-Jumu'ah kan seperti itu, dan Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Nah, tapi di salat Jumat ini rupanya ada syariat untuk mengerjakan salat untuk mengiringi salat fardu ini, yaitu di hari Jumat. Layaknya hari-hari biasa, di hari-hari biasa itu selain Jumat itu kan ada salat fardu siang hari, yaitu zuhur 4 rakaat ngoten nggih. Walaupun tata caranya tidak sama, ini 4 rakaat disirkan, tapi itu melekat salat sebelum dan sesudah di dalamnya dan memiliki fadilah. Ini pun juga seperti itu. Baik, itu adalah pengantarnya. Kita melanjutkan dalam pokok pembahasan kita. Jamaah rahimakumullah, dalam salat sunnah rawatib di hari Jumat ini ada istilah yang namanya qobliyah Jumat. Sering dengar tak istilah qobliyah Jumat? Nah, kira-kira artinya apa? Salat sunnah qobliyah Jumat. Dari arti saja, dari etimologinya saja. Berarti apa? Salat yang dilakukan sebelum salat Jumat, kan gitu ngoten nggih. Pernah menjumpai sebelum salat Jumat ada orang salat sunnah? Ada. Pernah nggih? Atau pernah mengerjakan bahkan? Ya, pernah nggih, mengerjakan. Ada yang pernah ngoten nggih. Nah, apakah itu dinamakan salat qobliyah Jumat? Gimana? Apakah orang mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum atau setelah khotib selesai khutbah, kan sholat Jumat nggih. Sebelum berdirinya untuk sholat Jumat itu, kalau orang mengerjakan sholat sunnah di waktu itu, apakah dia mengerjakan sholat sunnah qobliyah Jumat namanya? Jelas kita nampak dia sholat sunnah ngoten nggih. Entah berapapun rakaatnya, tapi apakah itu dinamakan sholat qobliyah Jumat? Nanti urusannya adalah dengan nawaitunya nih loh, dengan niatnya. Ini kan penting. Kita harus tahu nama atau nomenklatur sholat ini, amalan ini apa. Niat kita harus melekat dengan apa yang akan kita kerjakan. Tidak bisa sholat duhur terus niatnya maghrib, ya tidak bisa ngaten nggih. Jadi harus tahu namanya, kemudian disitulah kita akan meletakkan niat untuk kegiatan atau amalan yang akan kita kerjakan. Kembali ke pertanyaan tadi, apakah itu dinamakan sholat qobliyah Jumat yang sering kita lihat? Belum tentu. Yang sini kubu yang sini gimana? Belum tentu juga. Ibu-ibu? Nah, karena sebagian ada yang sholat, ada yang mengatakan tahiyatul masjid, ada yang mengatakan sholat sunnah wudhu yang setelah datang dia dari kantor, nah itu dan lain-lain. Nah, maka itu harus kita perjelas. Karena apa? Itu kembali kepada niat dan benernya amalan. Karena amalan itu sekali lagi muqayyad atau terikat dengan yang pertama apa? Niat. Yang kedua tempat. Yang ketiga waktu, kan ngaten nggih. Iya, itu harus ngikat itu. Kalau tidak dengan itu tidak bisa. Zakat fitrah setelah sholat Id, nah tidak mengikat waktu berarti dia sedekah biasa, kan begitu ngaten nggih. Baik. Mari kita lihat. Pertanyaannya adalah yang selanjutnya, adakah sholat sunnah qobliyah Jumat? Kira-kira apa jawabannya? Nah, ada yang tidak, yang lain? Tidak, atau gimana? Tidak jadi tidak. Gimana? Yang mantap, ada atau tidak? Walaupun namanya ada, ada nama qobliyah Jumat, tapi apakah sholat itu benar-benar ada? Terus berarti Pak Rudi? Nah, Pak Rudi nyari, tidak ada. Yang tidak nyari kira-kira ada? Tidak ada yang tinggi. Nah, baik, akan kita jawab bersama-sama ngoten nggih, bukan saya yang jawab nggih, dari pembahasan kita ini. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, kita masuk dalam kajian yang pertama nggih, dalil niku napa? Argumen ngoten nggih. Sesuatu yang akan kita pegang untuk melakukan perdebatan ngoten nggih. Dalam riwayat Bukhari nomor hadis 834. An Salman Al-Farisi, dari sahabat Salman yang dia datang dari Faris. Qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Rasulullah, la yaktasilu rajulun yaumal jumu'ati, tidaklah seseorang itu ini yaktasilu, ghusla itu mandi, rajulun seorang laki-laki yaumal jumu'ati pada hari Jumat,
Jadi Rasulullah mengatakan, laki-laki itu ya seharusnya kalau hari Jumat itu harus mandi, bukan mandi syukur mandi, tapi mandi wajib seperti mandi janabah itu tata caranya sama. Kalau seorang laki-laki itu dia pada hari Jumat kemudian dia mandi janabah, dengan sebab atau tanpa sebab, yaitu hanya untuk hari Jumat itu, wayatatoharu, dan dia bertoharoh bersuci, mastato'a min tuhrin, semaksimal atau semampu dia dalam apa? Bersuci. Maksud kalimat ini apa? Ada yang tahu kira-kira? Jadi yang pertama, barang siapa laki-laki yang hari Jumat dia mandi janabah, mandi wajib, kemudian setelah itu dia bersuci semaksimal mungkin, artinya bersuci yang paling maksimal. Berarti ini bersuci apa? Iya, wudu yang apa? Wudu itu kan ada 3, wudu 1, wudu 2, wudu 3, atau mik itu nggih. Atau yang dikatakan wudu napa? Yang sempurna niku nggih. Nah, jadi yang dimaksud yang nomor 2 ini wudu yang mana? Wudu yang ketiga, wudu yang sempurna atau menyempurnakan wudu dalam hadis yang lain ngoten nggih. Jadi kalau dia mau menyempurnakan wudu dengan wudu yang khusus untuk sholat, bukan hanya untuk bersuci saja lagi. Dengan hanya untuk bersuci saja, mau baca Quran wudu 1 silakan. Ada air banyak wudu 2 silakan. Tapi kalau untuk sholat dia mengerjakan wudu terbaiknya. Kemudian yang ketiga, ini laki-laki loh nggih. Kalau yang selain laki-laki yang nomor 3 ini tidak boleh. Wa yadahinu min duhnihi au yamassu min tibi baitihi. Dia kemudian memakai wangi-wangian, atau dia memakai wangi-wangian yang ada di dalam keluarganya. Jadi, seperti. Nah, kalau kok ya ini dari rumah. Jadi gini, berangkatnya itu dari rumah ini. Jadi jangan dari rumah tetangga, jangan dari kantor. Loh ya, tidak apa-apa, tertawa boleh silakan, tidak dilarang. Jadi gini maksudnya, keutamaan sholat Jumat itu akan sempurna pahalanya kalau berangkat dari rumah. Mandinya bukan di kamar mandi kantor loh, bukan di kamar mandi masjid. Datang bawa tas mandinya di masjid. Itu tidak sama nilainya. Jadi sampai orang-orang dulu itu kalau setelah kerja mungkin dari kebun dan lain-lain itu waktunya Jumatan tidak ke masjid, pulang dulu. Bersih-bersih doang, kemudian berangkat ke masjid. Meskipun tempat kerjanya kebunnya itu dari masjid dekat, ke rumahnya lebih jauh, dia balik dulu ke rumah. Untuk apa? Mandi, wudu sempurna, pakai wangi-wangian, ngoten nggih. Summa kemudian, nah ini loh, ruju dia kharaja keluar. Keluar dari mana? Dari rumahnya. Maksudnya apa? Kepada masjid. Fala yufarriku bainatsnain, dan dia tatkala sudah sampai masjid itu tidak memisahkan antara 2 orang pada tempat duduknya. Jadi dia langsung cari tempat dan kemudian ngisi soft, maksudnya seperti itu. Jadi softnya tidak dibiarkan gelundang-gelundang bolong-bolong, tidak. Dia langsung merapat untuk melakukan langkah selanjutnya. Ini yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dia keluar dari rumah, jadi tidak degem di rumah saja, kemudian di masjid dia segera mengisi soft, tang paling depan kalau bisa, kemudian ini tsumma yusolli, kemudian dia sholat, makutibalahu, dengan sholat apa yang telah dikitabkan atau ditetapkan, artinya disyariatkan baginya. Ini yang ke-6 yang jadi pokok bahasan kita dalam nomenklatur pembahasan kali ini. Nah, ini kira-kira sholat apa? Tahiyat, Pak Rudi tahiyat. Yang sini? Tahiyat. Ibu-ibu? Ayo bingung. Yang apa Bu? Tahiyat atau masjid? Ada yang lain? Nah, ini diambil kesimpulan dulu, tahiyatul masjid. Ini kesepakatan loh, saya ngambil kesimpulan dari panjenengan lagi. Tahiyatul masjid. Sementara ditahan dulu.
Tapi jangan diiyakan dulu nggih. Ini salah satunya tahiyatul masjid nggih. Salah satunya lho nggih. Tsumma yungsitu idza takallamal imam. Dan dia Pak unsitu, ansit nyuruh diam dan dia berdiam ngoten nggih. Kemudian dia setelah sholat yang disunahkan tadi untuk dia, yang dianjurkan sebelum sholat Jumat. Jadi ada sholat yang harus dikerjakan sebelum sholat Jumat. Ada waktu di situ untuk sholat memang. Nah, itu sudah ditetapkan, disyariatkan di situ memang ada waktu untuk sholat. Setelah selesai kemudian dia diam, duduk artinya tidak berdiri ngoten nggih. Idza apabila takallama berkata siapa al imam. Ngapain dia? Khotbah. Setelah itu imam naik untuk jadi khotib ngoten nggih. Ya baca seperti itu. Nah, ini apa ini? Langkah yang ke-6, ini langkah yang ke-7. Ngoten nggih. Apa yang akan didapat? Illa melainkan ghufira lahu, dia akan mendapatkan ampunan. Kapan pengampunannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukan 7 langkah ini tadi dari rumahnya? Tadi kan summa kharaja, kemudian keluar itu bukan keluar dari kantor, bukan lagi, bukan keluar dari mana, tapi keluar dari rumah. Ma bainahu, apa yang ada di antaranya saat itu ngoten nggih. Wa bainal jumu'ati, dan dengan apa? Jumat selanjutnya nih, al-ukhra atau Jumat yang lainnya. Jadi dia itu akan diampuni dosa-dosanya dari hari Jumat ke Jumat selanjutnya, atau Jumat yang kemarin dengan Jumat yang dia kerjakan. Jadi dengan melakukan 7 ini dia akan diampuni dosa-dosanya. Bukan dosa besar tapi dosa-dosa yang selain dosa besar yang perlu bertobat niku nggih. Nah, sekarang tadi kesimpulannya apa? Kesepakatannya apa tadi? Salat sunnah tahiyatul masjid. Ada yang lain? Saya tanya, ada yang lain? Tidak ada? Tidak ada? Kalau ada boleh angkat tangan supaya jadi pembeda. Sepakat semua Ibu? Sepakat? Ya, oke, saya tampung tahiyatul masjid. Masih nampung saja loh kayak tahiyatul masjid. Di dalam hadis ini ada kaifiyah tata cara tadi, ada fadilahnya ini yang tinggi. Tapi pokok bahasan kita yang nomor 6 ini. Nah, ada waktu untuk mengerjakan sholat sunnah yang memang itu disyariatkan pada waktu itu. Jadi bagi orang yang datang dari masjid, dari rumah untuk sholat Jumat kemudian dia duduk, ngoten nggih, berarti dia telah melewatkan perintah untuk mengerjakan sholat sunnah. Itu ada urutannya ini sudah urutan ini, tidak boleh dibolak-balik. Dan kalau ini dikosongi itu dia tidak akan mendapatkan fadilah yang ini. Ini syaratnya 7 harus dilakukan loh nggih. Bolong 1 tidak dapat. Kan ngoten nggih. Syarat kan berarti mengikat kan ngoten nggih. Siapa yang datang ke sini mandi, sikat gigi, pakai baju bersih, wangi, naik motor, terus kemudian dia datang di situ tidak sikat gigi, kira-kira gimana? Nah iya, tidak sesuai syarat kan ngoten nggih. Nah misalkan gitu. Terus selanjutnya untuk membahas tentang salat tadi kita mengambil argumen yang kedua. Dalam riwayat Sahih Muslim nomor hadis 1418. Ini tinggal jelas nih. An Abi Hurairah. Tadi dari Salman Al-Farisi, yang di Muslim ini dari sahabat Abu Hurairah. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi bersabda, Abu Hurairah mendengarkan dan sampailah pada kita melalui para ulama. Man ikhtasal, dia mandi, thumma atal jumu'ati, barang siapa yang dia mandi, Jumat harus mandi lagi. Jumatan jangan tidak mandi besar, baik laki-laki maupun perempuan, utamanya laki-laki harus mandi besar, mandi janabah, pokoknya yang seperti itulah. Suma kemudian ata dia mendatangi apa? Al jumu'ati, yaitu ya sholat Jumat yang ada di masjid. Kalau sudah masuk ke masjid, ini pokok bahasan kita ini muncul lagi. Fasolla ma quddirolahu. Ini lagi. Kemudian dia sholat. Qudiro itu bukan qadar, bukan ketetapan, tapi kemampuan. Dia sholat semampunya. Saya kembalikan pada tadi kesimpulan pertama. Sholat tahiyatul masjid itu perlu kemampuan atau enggak? Enggak. 2 rakaat selesai.
Kalau kemampuan itu berarti panjenengan sholat 10 kali loh nggih. Saiki aku kuat sholat 10 kali sholat tahiyatul masjid, centuk salam ngoten gitu. Itu bukan tahiyatul masjid loh kalau kita masuk pada muslim ini. Sholat sunnah yang dikerjakan kalau orang sudah datang ke masjid deng ini, sholatnya tidak 2 rakaat, semampunya. Berarti itu bukan sholat tahiyatul. Ayo, sekarang tak mulai bingung loh. Aduh, lah sholat apa iki? Ngoten nggih. Tanya Google, ndak ngerti Google, coba jangan cek. Buka HP-nya. Ndak ngerti Google. Google ndak ngerti. Adanya sholat ba'diyah di Mbah Google ngoten nggih. Atau Mas Google sekalipun dia ndak ngerti. Lah nggih. Harus tanya ke ulama niki nggih. Sholat semampunya. Sholat tahiyatul masjid itu tidak perlu kemampuan, 2 rakaat. Kalau tidak kuat duduk ya tidak apa-apa, pokoknya 2 rakaat selesai. Tidak boleh sholat tahiyatul masjid 4 rakaat itu tidak boleh. Kan kemarin sudah kita bahas di pembahasan sholat tahiyatul masjid kemarin. Terus ini sholat apa? Semampunya nih. Nah, sekarang mulai muncul lagi nggih. Namanya sholat sunnah mutlak. Ya ini jawabannya. Sholat sunnah mutlak. Sudah muncul nama nggih. Sholat sunnah mutlak itu apa? Sholat sunnah qobliyah Jumat. Nah, bukan toh. Nah, terus sholat qobliyah Jumat itu apa? Nah, kan ngaten nggih. Ya kan tambah bingung lagi toh. Nah, maka kita jangan bingung dulu. Nah, jadi sholat semampunya di sini ada 2 parameter yang harus kita ketahui. Pertama adalah kemampuan. Kita mampu 5, yes, itu kemampuan kita. Ada yang mampu 10, silahkan. Mampu 20, silahkan. Kemampuan fisik ngeten nggih. Yang kedua adalah waktu pembatasnya. Panjenengan kuat salat 100 rakaat loh, tapi waktunya cuma dikasih 10 menit. Berarti dapatnya berapa? Paling ya 7 kan ngeten nggih. 7 kali berdiri kan ngeten nggih. Berarti 14 rakaat atau mungkin barangkali panjenengan datangnya agak mepet, bisanya hanya 4 rakaat atau mungkin 5 rakaat 10 itu ngeten nggih. Nah, 5 sholat dari 10 rakaat. Nah, maka ini yang harus kita perjelas. Sekali lagi, ini bukan sholat sunnah qobliyah Jumat, melainkan ini sholat sunnah apa? Mutlak. Maka dari itu ini berbanding lurus dengan apa? Niat. Panjenengan datang pada waktu ini, nawaitunya apa? Bukan qobliyah Jumat loh nggih. Jadi gini, boleh pertama kali datang panjenengan sholat dengan niat tahiyatul masjid dulu, boleh 2 rakaat. Setelah itu panjenengan sholat lagi, masih ada waktu sholat lagi 2 rakaat, berdiri lagi. Misalnya waktu berdiri lagi, berdiri sampai kapan? Ya sampai waktu habis. Kapan waktu habis? Nanti akan kita dapati petunjuknya. Sambil ini bisa difahami nggih. Ini sholat sunnah mutlak, niatnya juga ya sholat sunnah mutlak nanti nggih. Mulai tampak terang benderang nggih. Nah, melalui dia sholat semampunya, seperti itu. Bagi yang hanya sholatnya 2 rakaat saja boleh ditambah, ada tambahan di sini dan ada kebaikan. Walaupun panjangan hanya sholat 2 rakaat itu sesungguhnya sudah mencukupi sholat tahiyatul masjid dan sholat ini, seperti itu. Tambahi saja kalau bisa 4 rakaat. Tsumma ansota, kemudian dia diam. Tidak tidur maksudnya, diam itu kayak ini bablas ndak. Ya, itu ketiduran bukan tidur nanti. Itu ketiduran bukan tidur. Oke, itu orang yang tidur di hari Jumat itu ketiduran. Bukan niat tidur dia, ketiduran karena capek dan lain-lain nanti. Kemudian dia diam hatta sampai apa? Yafruhu min khutbatihi. Sampai apa? Sampai selesai dari apa? Khutbahnya. Oke, sampai selesai khutbah. Tsumma yusallimahu, kemudian dia sholat bersamanya. Bersama dia siapa? Imam. Oke, seperti itu. Nih dia di sini artinya siapa? Imam. Kalau dia sholat bersama imam, kalau motol tidak dapat katanya. Apa yang didapatkan? Dikatakan oleh Abu Hurairah dari lisan Rasulullah tadi di riwayat Muslim ini, ghufira lahu. Dia akan diampuni ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Diampuni dosanya yang dia lakukan kemarin itu loh, hari Jumat itu dan Jumat yang lain. Kedepannya akan diampuni. Diampuni artinya akan dijaga untuk tidak melakukan dosa lagi.
Bukan berarti ini Jumat saiki sekarang nggih Jumat sampai Jumat sok diampuni, akhirnya bikin dosa terus kan kok kan diampuni gitu. Itu subhat yang keliru. Maksudnya adalah akan menahan dia untuk melakukan apa dosa. Sekalipun nanti dia melakukan dosa akan diampuni. Sama seperti puasa niku nggih, Asyura dan yang lain-lain itu. Ampuni 1 tahun yang lalu yang akan datang dan satu lagi dosa yang akan datang. Nah itu artinya bukan berarti kayak setahun los bikin dosa nu ndak ngoten nggih. Ngentiti napa katese tanggane terus dan lain-lain gedange tanggane ndak. Tapi untuk menahan dia semakin ingat iya iki keliru ndak jadi seperti itu ngoten nggih. Nggih memahaminya gitu. Bukan berarti terus kayak bikin dosa los yang penting kok Jumatan kan ngoten nggih. Dosane entek ngoten ya ndak gitu. Seperti itu. Nggih. Wa fadlu salasati ayyam, dan bahkan akan mendapatkan fadilah kebaikan yaitu 3 hari lagi. Berarti berapa? 1 pekan. Ngoten nggih, 1 pekan. Kan satu pekan itu kan berapa? 7 hari ngoten nggih. Nah itu ditambahi apa? 3 lagi. Jadi 1 pekan itu dapat terus ditambahi 3 hari lagi. Maka itu yang akan didapatkan bagi orang yang mau mengerjakan rentetan tadi. Tapi sholatnya itu dinamakan sholat apa? Mutlak. Nah niatnya sholat sunnah mutlak. Selanjutnya argumen kita yang ketiga ada di dalam riwayat Bukhari nomor 930. Kalau mungkin sebelum kita lanjutkan ada yang mau bertanya, ada yang ditanyakan, monggo Pak Wito. Nggih. Di perut langit siang, nggih. Oh nggih. Oh nggih. Ya memang. Jadi waktu larangan ini ada pertanyaan, sholat mutlak itu gimana kalau kita melaksanakan pas tengah-tengah siang kan ngoten nggih. Itu ya tidak boleh. Tidak boleh. Ya, harus di Loh enggak gini. Jumat gini. Jumat itu pas apa nggih? Pas saat itu sebenarnya sudah bergeser waktunya. Dari perut langit itu sudah lewat. Sudah lewat. Jadi maka tatkala untuk melewati itu adanya khutbah itu tadi. Khutbah itu untuk melewati waktu itu. Jadi kalau kita datang sebelum berdiri kan ya masih waktu boleh sholat itu. Misalkan panjangan adzannya jam berapa? Jam 12 kurang seperempat, panjangan datang jam 11. Terus atau 11 per 4, sholat semampunya mungkin wis capek 1/4 jam. Kan masih belum waktu larangan sholat itu. Larangannya kan setengah 12 mungkin. Setengah 12 itu. Maka kita tatkala sudah dipanggil itu makanya kita sudah melewati waktu itu, kita disuruh mengerjakan sholat mendengarkan khotbah. Jadi memang waktu larangan sholat itu 3 pagi sebelum syuruk niku, kemudian ya matahari terbit atau syuruk itu, kemudian di perut langit yang siang hari sama yang sore niku nggih. Sama yang sore nggih terbenam matahari itu ada 3. Yang 2 pagi sore itu diistilahkan oleh Nabi munculnya tanduk setan, maka itu tidak boleh sholat di situ. Jadi plus siang hari. Kurang lebih itu. Kita lanjutkan dalam riwayat Bukhari ini. Nggih silakan. Terus nanti Bu. Oh nggih. Oh sholat sunnah wudu, pada wudu apakah masuk bagian dari sempurnanya wudu ngoten nggih. Nggih. Jadi kalau ada 2 pertanyaan nanti nggih. Mungkin yang wudu 1 atau 2 itu kita pending di kemudian hari ngoten. Yang jelas itu wudunya 1 kali basuhan. Jadi intinya basuhan wudu kan sudah tahu nggih, yang harus basuh ini mulai cuci pergelangan tangan dan lain-lain itu 1 kali dilakukan. Kumur 1 kali, 1 kali, nah, itu wudu 1 kali. Wudu 2 kali, ya itu 2 kali basuhan ngoten nggih. Wudu yang 3 kali itu ya 3 kali basuhan. Kalau wudu sempurna itu bukan wudu yang 3-3, tapi ada yang cuma 1.
Gosok kepala ini kan cuma satu kali. Kepala dan telinga itu satu kali ngoten nggih. Seret itu satu kali. Terus bagian kaki sampai pergelangan ini ada 2 hadis, ada yang itu juga 3 kali, ada yang 1 kali saja. Kaki ini nggih. Jadi yang wudu sempurna itu seperti itu. Dulu kan yang sudah ngaji berapa tahun yang lalu nggih. Mungkin 7 tahun yang lalu waktu kita bahas wudu kan ada videonya nggih bagi yang ingat nggih. Pak Rudi dan lain-lain itu nggih bahar nggih. Remote nggih enten praktek wudunya. Nanti mungkin saya kirimkan contoh videonya bagaimana ngaten nggih. Baik, terus terkait dengan salat sunnah ba'dal wudu itu sebenarnya bukan bagian dari kesempurnaan wudu. Melainkan itu adalah salat sunnah tersendiri. Jadi wudu sudah wudu selesai, ya selesai wudunya, diakhiri dengan apa? Doa. Doa setelah wudu itu sempurnanya wudu itu sampai doa. Itu nggih sampai doa. Nah, salat sunnah ba'dal wudu itu adalah amalan tersendiri dan memiliki fadilah. Apa fadilahnya? Ya seperti Bilal diceritakan Rasulullah. Bilal, aku krungu suarane teklekmu ning surga ke apa amalanmu kan gitu ngaten nggih. Bilal mengatakan, "Ya Rasulullah, saya itu tidak akan melewatkan wudu sempurna kemudian aku mengerjakan salat sunnah setelahnya." Seperti itu. Jadi salat sunnah ada yang istilahkan salat sunnah tohur lah, apalah itu namanya. Ya pokoknya yang dikerjakan setelah itu dengan niat mengikuti setelah wudu tadi, ya itulah salat sunnah ba'dal wudu ngoten nggih. Baik, ngaten nggih, Bu. Oh, nggih, silakan. Nggih. Naik nggih. Nah, itu yang harus kita bahas kan itu nanti. Jadi sholat itu memang berkaitan dengan waktu, tempat dan waktu. Nah ini ada pertanyaan yang bagus. Misalkan kita jumpai setelah datang sholat sunnah, duduk barangkali sholat sunnah tahiyatul masjid, anggap saja gitu. Kemudian muadzin adzan kan setelah adzan imamnya naik, tapi itu kemudian orang pada berdiri kemudian dia pada berdiri untuk sholat sunnah. Pertanyaannya adalah itu sholat apa? Kita harus tanya ke orangnya. Dia ngerjakan sholat atau amalan harus tahu loh. Saya katakan tadi harus tahu nama amalannya apa, karena itu akan berbanding lurus dengan niatnya. Kalau dia mbuh apa sholat olah terus panjenengan niat apa? Ya mbuh pokoknya aku sholat ikut-ikutan itu tidak boleh. Nah barengi. Nah padahal dalam hadis yang kita pelajari dari Bukhari Muslim tadi, ada enggak terekam orang sholat sunnah tadi setelah imam berdiri khotbah tadi? Kan tidak ada. Fa'an situ tadi, kemudian dia diam mendengarkan khotbah sampai selesai dan dia sholat bersama imam tadi. Ini tadi loh. Nah, ini. Kemudian ini. Barang siapa mandi kemudian datangi Jumat, kemudian dia sholat semampunya, saya itu kan dia duduk kemudian azan, summa ansota, kemudian dia diam mendengarkan khotib hingga selesai. Ini tidak ada loh di tengah-tengah ini kemudian dia sholat, setelah sholat mendengarkan khotib itu tidak ada. Nah pertanyaan itu sholat apa? Kan itu perlu kita perjelas. Nah maka dari itu sekali lagi itu bukan sholat qobliyah Jumat, karena dalam riwayat-riwayat tidak disebutkan seperti itu. Setelah itu orang sholat itu tidak ada. Tapi barangkali orang yang melakukan itu memiliki pemahaman itu qobliyah Jumat sebagai gantinya qobliyah duhur, ada yang berpaham seperti itu barangkali. Terus yang kedua, ada syubhat karena salah memahami hadis. Saya tampilkan hadisnya setelah ini. Kalau panjangan perlu waktu saya sampaikan setelah ini. Ada hadis ini sehingga orang menganggap itu sholat qobliyah Jumat, tapi itu bukan. Nah, seperti apa yang saya katakan ini ya setelah ini hadisnya. Baik, dalam Bukhari 930. Ini pertanyaannya memang biasanya pas dengan apa yang akan dibahas. Tanya ini hadisnya, tanya ini hadisnya. Nah, sahabat Jabir bin Abdillah, beliau berkata, Bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu khutbah. Ini pertanyaan bersama sini terjawab di hadis ini. Hadis yang akan kita bahas sudah ditanya dulu. Ketika Rasulullah menyampaikan khutbah,
Artinya ini adalah waktu setelah orang datang, kemudian sholat sunnah semampunya tadi mutlak, kemudian azan muadzin, setelah itu Rasulullah khutbah. Di tengah-tengah nih, baina di antara Nabi dengan khutbahnya, artinya tatkala khutbah yaumal jum'ati, pada hari Jumat, jelas khutbah Jumat ini, idza'a rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Ini telat nih, telatnya artinya datang pas Rasulullah sudah khutbah, setelah muadzin adzan. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah kepadanya, orang yang datang tadi langsung duduk. As-sholaita ya fulan, sudahkah kamu sholat wahai laki-laki? Yang ditanya Nabi apa? Sholat. Pertanyaannya, sholat apa yang ditanya Nabi? Yang kanan? Tahiyatul masjid. Yang kiri? Ibu-ibu? Bingung? Sekali. Sholat apa yang ditanya oleh Nabi? Kok awakmu teko langsung lungguh, wis sholat apa urung ngoten nggih. Lah kalau panjenengan, lho sholat apa sing ditekokne iki? Kan gitu ngoten nggih. Lah aku kudu sholat apa iki? Kan Jumatane urung gitu. Kan ya gitu. Kan ya gitu. Nah, pertanyaannya ini sholat apa yang ditanya Nabi? Ini menentukan niat juga loh nggih. Tapi Nabi mengatakan ada waktu sholat yang harus kamu lakukan. Ini sholat yang sudah ditetapkan buat kamu. Kan ngoten nggih tadi, sholat yang ditetapkan. Apa sholatnya di sini? Wah. Kola berkata laki-laki tadi, lah belum ya, saya belum sholat. Kemudian apa perintah Nabi? Kum, berdirilah kamu. Bangun, jangan duduk. Farka, maka rukuklah, sholatlah kamu sekarang. Ini sholatnya 2 rakaat ini, 2 rakaat. Dikerjakan laki-laki tadi saat Nabi khutbah. Nah, apakah ini sholat qobliyah Jumat? Ngoten nggih. Kalau ada orang yang memahami gitu, ya silakan, suka-sukanya kan ngoten nggih. Tapi apakah benar pemahamannya kalau yang ditanyakan Nabi ini suruh sholatnya sholat qobliyah Jumat? Kan ngoten nggih. Nah, jadi ini intinya setelah azan dia Nabi khutbah, dia datang, kemudian dia duduk, disuruh Nabi sholat. Nah, lantas dengan orang ini dalam hadis ini sholat tatkala orang khutbah itu, apakah ini sholat sholat qobliyah Jumat? Sehingga orang memahami beradan pas khotib khutbahku oleh sholat 2 rakaat. Akhirnya bisa kita lihat nyata tatkala setelah adzan orang itu kemudian sholat 2 rakaat. Pertanyaannya, tanyakan langsung ke orangnya, panjenengan nika nembe salat napa ngoten nggih. Ngoten. Lah iya tanya dulu ngoten nggih. Jangan tanya ke saya tidak ngamalkan itu, saya juga tidak ngerti. Salat apa ngoten nggih. Nah, itu nanti akan jelas. Kalau dia qobliyah Jumat diluruskan kan ngoten nggih. Seperti itu. Yang kedua, argumen kedua terkait salat setelah azan ngoten nggih. Dalam Muslim nomor hadis 875. Saya lanjutkan adanya nanti. Dari sahabat Jabir juga. Ja'a Sulaik al-Ghatafani, dari al-Ghatafan yaumal jumu'ati. Ini Sulaik al-Ghatafani ini datang pada hari Jumat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtubu. Sulaik ini diceritakan dalam Muslim ini, riwayat Muslim ini. Itu datang Jumatan Nabi sudah naik mimbar, sudah khutbah. Ngoten nggih. Fajalasa, Sulaik pun langsung duduk. Karena apa? Nabi sudah khutbah, saya harus duduk dengarkan kan ngoten nggih. Karena perintahnya fa'ansota, maka diam, duduk dengarkan ngoten nggih. Dia ngerjakan itu. Faqala lahu, lantas Nabi pun berkata kepada dia, siapa? Sulaik ini. Ya Sulaik, karena Nabi sudah kenal dengan orangnya. Sulaik tanya gitu. Kum, berdirilah kamu. Jangan duduk, sekarang kamu berdiri. Saya minta khusus untuk kamu berdiri. Kamu datang pas saya khutbah, kamu langsung duduk. Kamu berdiri. Farka rokaatai. Kemudian kamu rukuklah atau salatlah 2 rakaat. Sekali lagi pertanyaannya, salat apakah ini? Kalau panjangan jadi Sulaik, salatnya salat napa ya Rasulullah? Kan ngoten nggih. Kan ya gitu. Saya disuruh salat apa? Niatnya apa? Ngoten nggih. Kan ya gitu.
Nah, panjenengan disuruh ngamalkan kan harus tahu ini amalan apa kan ngoten harus tahu ngoten nggih. Ini salat apa 2 rakaat ini? Nah, ini kalau orang memahami ini salat qobliyah Jumat ya tidak benar kan ngoten nggih. Karena ini setelah azan. Tapi jangan dianggap bahwasanya yang memang sholat sunnah rawatib qobliyah itu memiliki muqayyad waktu. Kapan waktunya qobliyah fardu itu? Adzan sampai iqamat. Idza uqimatis sholata la sholata ilal maktubah, kata Rasulullah, lek wis qomat dikumandangkan tidak ada sholat ilal maktubah kecuali sholat fardu. Jadi sholat sunnah qobliyah itu yuk adzan, setelah adzan sampai qomat. Nah, lantas ini kondisinya adalah setelah azan Nabi khotbah, orang disuruh sholat. Nah, untuk mengetahui penafsiran 2 hadis ini tadi, bahwasanya sholat 2 rakaat ini bukan sholat qobliyah Jumat, kata kuncinya ada di hadis ini juga. Kalau panjangan tadi perhatikan, apa kata kuncinya? Tak kembalikan nggih. Sulaik pun duduk. Lho kowe mlebu masjid kok langsung lungguh bokongmu, ndak oleh gitu ngoten nggih. Urusannya dengan pantat ini sebenarnya. Berarti salat apa? Sudah jelas. Bukan qobliyah Jumat. Kalau ini ditafsiri qobliyah Jumat bisa berdebat dengan ini. Bokongnya Sulaik ini nemplek, ini ngelanggar aturan. Kalau masuk masjid punya urusan yang cukup lama, harus sholat 2 rakaat. Apapun sholatnya 2 rakaat. Berarti ini sholat tahiyatul masjid. Yang tadi juga gitu, orang yang apa yang disebutkan namanya tadi, tahu-tahu datang duduk, Nabi mengatakan pantatnya nempel, berdiri, sholat 2 rakaat dulu. Jadi harus sudah tahu perkaranya apa. Karena apa? Urusan duduk. Jadi tatkala diperintahkan gitu, nawaitunya napa? Tahiyatul masjid, bukan qobliyah Jumat. Semakin jelas di sini ngoten nggih. Tapi Nabi mengatakan fajawaz fihima, percepatlah kepada 2 rakaat ini, jangan lama-lama. Karena khotbah ini juga penting kan ngoten nggih. Seperti itu. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, idza jaa ahadukum. Nah ini kunci yang kedua adalah tadi perkara pantat, yang kedua adalah perkataan Nabi ini, jika datang salah seorang di antara kalian pada hari Jumat, seperti itu. Wal imamu yahtubu, dan ketika imam sudah berkhotbah, fal yarka rakaatai, maka sholatlah 2 rakaat dan percepatlah sholatnya. Jadi kalau kamu mau duduk dengarkan khotbah ini, percepatlah sholat 2 rakaatmu kalau imamnya sudah khotbah. Kalau belum adzan silahkan sholat sakpolnya. Nah, jadi sholat semampunya tadi, batas akhirnya kapan? Ketika diadzani. Diadzani tadi apa? Imam naik mimbar. Jadi semampunya silahkan. Tapi kalau waktunya sudah mulai adzan, imam mau naik, ya batasnya panjenengan sholatnya ya dapatnya itu 5 kali sholat barangkali, atau 2 kali sholat, yaitu batasnya adalah waktu. Baik, itu mengenai sholat qobliyah Jumat. Nah, ba'diyahnya insyaallah pekan yang akan datang. Nah, dari sini kira-kira ada yang mau dibahas lagi sebelum kita tutup? Ada yang ditanya? Oke, monggo. Sholat 2 rakaat. Berarti sholat 2 rakaat. Jadi datang imam khotbah, ya sholat 2 rakaat dipercepat, seperti itu. Kira-kira itu. Jadi intinya sholat yang terjadi pada saat sebelum khotib naik tadi itu beberapa kemungkinan. Kalau di awal, barangkali dia orang luar, tidak dari rumah, wudunya di masjid, itu boleh jadi sholat ba'da wudu. Orang yang berangkat dari rumah, sholatnya dia tahiyatul masjid. Yang selanjutnya adalah sholat sunnah mutlak, seperti itu. Setelah itu adalah waktu habis, ada azan, khotib naik mimbar, ya itulah sholat yang bisa dikerjakan plus nawaitunya. Jadi tidak ada qobliyah Jumat yang itu dikerjakan setelah azan.
Tidak ada. Tadi setelah adzan tuh perintahnya adalah duduk napa mendengarkan. Boleh sholat bagi orang yang terlambat datang dan belum sholat tahiyatul masjid, seperti itu. Jadi tidak dijumpai ada perintah sholat setelah adzan. Perintahnya apa? Dengarkan adzan. Bahkan sampai ada perintah Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di hadis yang biasanya dibaca di masjid-masjid itu yang mau naik mimbar, dikatakan hadisnya itu sebentar, tak ingat-ingat dulu karena saya jarang dengarkan itu. Idza qultu li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yaktubu faqad lagut. Jadi barang siapa yang mengatakan kepada temannya ansit, diemo, wal imamu yaktubu, sedangkan imam itu sedang khotbah, faqad lagut, maka dua-duanya itu sia-sia Jumatnya. Nah, jadi itu harus dengarkan, kecuali diperintahkan oleh Nabi untuk sholat tadi. Jadi itu bukan untuk waktu ngerjakan sholat, tapi untuk dengarkan, ngasih tahu sebelahnya saja, dua-duanya yang ingatkan tuh sholat Jumatnya apa? Sia-sia, pahalanya tidak dapat. Jadi katakan idza apabila qultu li sahibika, berkata pada sahabatnya yaumal jumati, pada hari Jumat itu dia mengatakan ansit, diam, wal imamu yahtubu, imam itu pas khotbah, faqad, maka sungguh lagut, sia-sia. Itu kurang lebih yang bisa kita pelajari pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu walakum wa fi hadzal majlis. Rabbana la ta'khirna in nasina aw akhtana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma ansur ikhwanana wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.